Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Haji Hidayat Nur Wahid yang kita hormati. Saya tidak bertanya, saya hanya ingin berharap karena Bapak wakil kami, pucuk pimpinan di MPR, DPR. Tentu hal-hal yang diputuskan menyangkut kami semua. Pertama, harapan saya pribadi dan mungkin masyarakat Pondok Pinang atau mungkin rakyat Indonesia. Jadilah partai PKS partai yang istiqomah. Yang saya pandang sekarang, alhamdulillah, PKS masih istiqomah. Alhamdulillah. Yang kita garisbawahi adalah dari partai Islamnya. Saya sudah tidak memandang partai yang lain-lain. Ya, apa itu namanya? Hanya masih memandang PKS satunya partai yang masih istiqomah. Maka saya berharap seterusnya ini bisa bisa dilanjutkan masa kini, masa akan datang. Ya kan ya? 1. 2, PKS akan mengusung bangsa kita ini, ya, utamanya umat Islam dengan izul Islam wal muslimin. Ya. Dengan catatan, Pak, tidak membawa bendera. Tidak membawa bendera, tidak mengusung bendera. Wallahu a'lam, di Pondok Pinang rame, entah di tempat lain. Kalau dikatakan anggota PKS, itu ubudiahnya beda. Kalau dikatakan PKS, itu ubudiahnya beda. Jadi ini bahaya, karena saya pikir kalau PKS itu ingin saya, izul Islam wal muslimin, tanpa mazhab. Mazhab apapun masuk semua. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, Hanafi, seterusnya. Jadi diterima oleh semua pihak. Harapan saya begitu. Karena saya waktu 5 tahun lalu, saya jurkam PKS di Pondok Pinang ini. Sama berapa orang anggota PKS di sini. Saya mundur diri. Ya karena rame. Ada dari Dewan Pusat, selembaran yang saya baca, bahwa nanti kalau PKS menang katanya, maulid hilang, kunut hilang, tahlil hilang. Ini ramai masyarakat. Saya bilang, ini coba lembaran ini, ya kan ya, kopnya dari pusat. Saya baca, bukan fotokopi, kopnya dari pusat. Semuanya ditandangin oleh pusat. Kamu tolong bicarakan dengan baik, jangan ini dikeluarkan kembali, itu isinya begitu. Ini bahaya. Saya mundur. Ya, jadi kepengen saya nih, insya Allah kalau PKS ini tidak membawa satu bendera khusus, ke depannya umat Islam mengusung PKS keseluruhannya, insya Allah. Ketiga, karena Bapak di sana wakil ketua MPR, sistem pemilu Pak. Sistem pemilu tolong dirubah. Jangan seperti ini lagi. Bahaya Pak. Bahaya. Kenapa? Orang bodoh, tenar, duit banyak kepilih. Bodoh, tapi tenar, tapi uangnya banyak, kepilih. Orang pinter, tapi nggak punya duit. Nah, kemudian nggak tenar, nggak kepilih. Ini bahaya. Jadi tolong sistem pemilu yang sekarang, yang udah berjalan, robah. Robah sistem apapun, mungkin kembali pada zaman Pak Harto, sebagainya, ya apa namanya bentuknya, silakan. Tapi tidak lagi bentuk yang seperti sekarang ini. Terakhir, harapan saya adalah
PKS agar punya televisi khusus, stasiun televisi. Kenapa? Agar kita tidak dibohongi oleh media-media yang sekarang muncul di masyarakat, di televisi khususnya ini berkembang, itu nggak benar, bohong, berulang-ulang bohong. Itu bahaya. Dan itu masyarakat terima apa adanya. Nah, barangkali PKS bisa menjembatani ini, ya kan ya, agar informasi yang benar itu benar. Jangan sebaliknya sekarang, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Bapak, itulah harapan saya. Mudah-mudahan harapan sipil saya dan harapan dari orang masyarakat Pulau Pinang bisa terkabulkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tentang harapan dari Ustadz Lukman Hakim tadi, untuk kami selalu istiqomah, jazakumullah khairan untuk harapannya dan mohon doanya dan terima kasih untuk masukannya. Tapi saya ingin klarifikasi bahwa tadi selebaran itu saya pastikan itu adalah hoax, itu bukan dari DPP PKS. Itu sudah selebaran lama, Bapak. Itu lama sekali itu selebaran. Tapi itu selebaran fitnah yang selalu muncul menjelang pilkada, menjelang pemilu. Dan begitu saja sayangnya masih saja banyak umat kita yang menjadi korban daripada fitnah semacam ini. Bahwa PKS itu ya maulid, ya tahlil, ya apa namanya, ya kunut dan lain sebagainya, ya itulah pekerjaan kita sehari-hari. Dalam artian bahkan kalau Bapak cukup cermati di DPP PK saja diselenggarakan maulid yang mengisi Al-Walid Al-Habib Almarhum Al-Habib Ali Abdurrahman Assegaf, itu beliau mengisi, Kiai Haji Syukron Ma'mun juga mengisi, Kiai Haji Rashid Abdullah Syafi'i juga mengisi. Jadi begitulah Kiai Haji Munahan Muhtar Ketua MU kita juga biasa mengisi di acara kita. Jadi memang penting juga, ini harapan saya juga agar para tokoh kita untuk mengembangkan tabayun, klarifikasi. Jadi Bapak bisa klarifikasi langsung ke saya atau klarifikasi langsung ke Ustaz Khairuddin. Kalau ada di lapangan ada satu dua yang berbeda, ya itu bagian daripada yang kita klarifikasi, berbedanya di mana sih? Karena kalau kita mempergunakan izul Islam wal muslimin ahlus sunnah wal jamaah, memang kan ahlus sunnah wal jamaah sendiri, kalau dari fikihnya kan ada empat madhab. Gitu ya. Kalau dari sisi akidahnya ada 3. Kalau dari sisi tasawufnya ada 2. Jadi selama masih dalam koridor ini, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Ahmadiyah, bukan liberal, bukan komunis, ya harusnya tetaplah dalam koridor besar yang tadi tidak membawa bendera itu justru. Nah, karenanya yang kami suarakan, Ustaz Lukman Hakim, jazakallah khairan, kita ingin bukan hanya izul Islam wal muslimin, tapi izul Islam wal muslimin wa Indonesia juga. Gitu. Sehingga dengan demikian maka menyatulah kita dengan bangsa ini menjadi satu yang tidak terpisahkan. Tapi insya Allah kalau sekarang ketua Majelis Syuronya orang nomor 1 di PKS itu kan seorang Habib, ya Habib, cucu dari beberapa pahlawan nasional, pendiri Al Khairat, dan beliau pernah jadi menteri sosial, pernah menjadi duta besar di Saudi Arabia, beliau belajar agamanya sampai S1, S2, S3 di Medina, beliau senior saya. Kalau seorang Habib, saya kira sudah sangat difahamlah, tidak mungkin seorang Habib kemudian melakukan apa yang tadi Ustaz Lukman Hakim sampaikan, itu sekali lagi itu adalah hoax, itu tidak benar. Dan kami siap untuk dikoreksi, diberi masukan, tetapi bagus sekali kalau kemudian dilakukan tabayun terlebih dahulu, sehingga sebelum antum mengambil sikap, semuanya sudah ala bayinah. Yahya man hayya an bayinah, dan itulah yang semestinya. Yang berikutnya terkait dengan masalah sistem pemilu. Nah, sistem pemilu ini kami berkali-kali mengupayakannya, Pak. Di DPR, ini pembahasan di DPR, sebenarnya bukan di MPR. Sistem pemilu itu dibahas di Komisi 2 di DPR. Dari tahun 2009 kami sudah membahas untuk mengkoreksi sistem yang ada ini. Tetapi lagi-lagi mentoknya, lagi-lagi kalau voting, mayoritas mereka tidak menyepakati apa yang kita pikirkan, apa yang kita perjuangkan. Jadi inilah bagian daripada realita perjuangan melalui jalur di parlemen, itu salah satu di antaranya memang memerlukan jumlah suara yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan kalau nanti jumlah suara PKS lebih banyak lagi, kita bisa memperjuangkan apa yang Ustadz usulkan tadi, itu sudah menjadi bagian dari yang selalu kita perjuangkan. Sistem pemilunya berubah, sistem pilkadanya berubah, sistem presidensial threshold-nya berubah, parliamentary threshold-nya berubah, tetapi lagi-lagi kami akan mentok ketika kemudian dijedotkan begitu ya dengan sekedar voting atau jumlah banyak-banyakan fraksi.
Kemudian tentang TV sendiri, terima kasih. Ini juga berkali-kali menjadi bahasan kami. Sesungguhnya kami sangat memahami tentang pentingnya media, ya TV, ya media online seperti Detikcom dan lain sebagainya, supaya kita bisa menyelenggarakan kegiatan kita secara mandiri, secara maksimal. Ini sudah menjadi keputusan sesungguhnya, tapi ternyata juga pada tingkat implementasinya bukan suatu hal yang mudah. Tapi terus kita akan upayakan. Kita mempunyai TV PKS memang PKS TV, tapi masih sangat terbatas. Modal ini akan kita kembangkan terus sehingga nanti bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan daripada Ustaz Lukman Hakim dan juga Ustaz Rajiman yang berikutnya, yang intinya adalah sama, yaitu perlunya PKS mempunyai media.